Amerika Serikat dengan hasil pemilu dan terpilihnya Presiden Trump itu juga menimbulkan berbagai dinamika terhadap arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Trump. Karena ini adalah yang kedua, maka kita akan melihat tipe yang sama tapi mungkin lebih akseleratif. Tipe dari arah kebijakan dari Presiden Trump sebelumnya, yaitu biasanya dari sisi APBN-nya, di satu sisi akan populis dalam hal memotong pajak korporasi, tapi juga akan memotong banyak sekali benefit yang dinikmati oleh masyarakatnya, sehingga dari sisi fiscal balance-nya juga masih remain to be seen. Kemudian dari sisi politiknya terhadap imigrasi, terhadap konflik antara Rusia dengan negara-negara lain maupun komitmen Amerika terhadap climate change juga akan berubah. Situasi ini akan cenderung kemudian menyebabkan terjadinya ketegangan yang makin tinggi. Presiden Trump sudah melalui beberapa kali di media sosialnya menyampaikan akan mengancam pemberian tarif 100% untuk negara-negara BRICS yang berusaha untuk mengundermine atau tidak menggunakan US dollar. Pada saat yang sama, Presiden Trump juga mengatakan akan menaikkan tarif kepada RRT khususnya 60%. Jadi, instrumen keuangan, terutama perdagangan tarif, itu menjadi instrumen proksi dari persaingan dan ketegangan politik dan keamanan global. Hal ini pasti berdampak langsung kepada perekonomian. Kita lihat karena tren dari kebijakan Trump dianggap bullish dari sisi bisnis, maka di Amerika Serikat pasar saham naik, tapi defisit juga naik. Dengan defisit naik, utang naik, yield dari obligasi naik. Jadi harusnya tuh kita mengharapkan pasar saham naik, yield di Amerika turun. Tapi yang terjadi, yield dari US Treasury karena antisipasi terhadap defisit fiskal di Amerika Serikat meningkat, maka yield dari US Treasury naik. Ini mempengaruhi keseluruhan dunia. Inflasi yang tadinya diperkirakan akan menurun, tapi karena policy mengenai tarif dan kemudian menyebabkan kemungkinan kenaikan dari harga-harga, ini juga akan menyebabkan inflasi di Amerika tertahan. Dengan demikian, masa depan dari penurunan Fed Fund Rate menjadi questionable, dipertanyakan. Apakah akan jadi turun, dan kalau jadi turun seberapa cepat. Ini menjadi sesuatu yang juga akan menahan perekonomian dunia dan mempengaruhi global capital flow. Yield dari US Treasury dan Fed Fund Rate dua-duanya mempengaruhi sangat besar terhadap capital flow, terutama di negara-negara emerging. Dari sisi harga komoditas, ini juga remain to be seen. Dari sisi bahwa Presiden Trump mengappoint menteri energinya adalah orang yang pro terhadap fossil fuel dan juga komitmen terhadap climate change juga akan berubah. Ini juga menyebabkan harga minyak tertahan. Namun ketidakpastian yang lain dari sisi disrupsi rantai pasok karena adanya geopolitik dan kemudian terjadinya embargo terhadap ekspor chips, itu semuanya menimbulkan ketidakpastian terhadap flow of goods. Jadi flow of capitalnya menjadi tersedot ke Amerika, flow of goods-nya disrupted dengan ketidakpastian geopolitik maupun terjadinya berbagai langkah seperti kenaikan tarif dan embargo. Suasana inilah yang harus kita antisipasi, karena ini baru mulai, just the beginning. Ini baru mulai start terhadap berbagai fenomena yang mungkin masih akan berkembang di tahun 2025. Kita harus mengantisipasi terjadinya disrupsi, hambatan perdagangan yang akan mengalami eskalasi.
kita juga harus mengantisipasi harga komoditas yang mungkin volatile, bukan karena demand supply, tapi karena adanya supply chain shock. Kita juga harus mengantisipasi tren dari dolar yang menguat dan penggunaan US dollar maupun dari sisi trade policy-nya dari Amerika Serikat. Dan juga kita harus mengantisipasi pressure terhadap capital flow yang akan kembali ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia dalam posisi saat ini dari ekonomi, size-nya, posisi, lokasi, kita sebetulnya cukup punya berbagai opportunity, kesempatan untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik atau bahkan memperkuat ekonomi kita. Selain apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dalam situasi ini, the best defense adalah security dari sisi food dan energi yang harus terus kita lakukan dan memposisikan Indonesia dari sisi jalur supply chains dari energi, dari komoditas yang strategis harus terus dilakukan. Inilah yang akan menjadi fokus dari Presiden Prabowo selain memperkuat di dalam negeri dari sisi pangan dan energi dan pengaruhnya terhadap berbagai kebijakan dalam negeri, juga di dalam antisipasi kita untuk mendudukan Indonesia secara tepat di dalam dinamika global yang begitu sangat tinggi. Nah, tantangan yang harus kita antisipasi tentu adalah partner-partner dagang dan investment kita yang gede. Amerika Serikat, RRT, 2 blok, 2 ekonomi terbesar dunia yang akan mengalami. Kalau Amerika Serikat di bawah Presiden Trump tadi dari sisi ekonominya bullish dan kemudian berbagai implikasi dari polisinya, ekonomi terbesar kedua dari RRT juga memberikan dampak yang tetap harus kita monitor dan waspadai, dan dampak hubungan antara RRT dan Amerika memberikan dampak kepada seluruh the rest of the world. RRT sendiri masih di dalam proses untuk terus merecover terhadap masalah struktural dalam negerinya. Masalah struktural dalam negeri di RRT adalah satu, sektor propertinya, yang kalau kita lihat di sini, pembangunan dan penjualannya semuanya masih di dalam zona negatif. Ini sudah terjadi sejak tahun 2023. Dan tentu ini mempengaruhi sekali karena properti dan construction itu biasanya menjadi engine of growth yang penting dan memang dia menjadi engine of growth dari RRT dalam dekade-dekade sebelumnya. Di sisi lain, yang sebetulnya juga terkait dengan properti adalah local government dari RRT yang karena mereka biasanya melakukan dengan menggunakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, ini telah menimbulkan dampak fiskal daerahnya di RRT dalam bentuk akumulasi utang dari local government di RRT. Yang ini menyebabkan begitu sulit untuk mengurai dalam bentuk stimulus pertumbuhan kembali. Karena harus disehatkan fiskal daerahnya, sektor keuangan, dan kemudian sektor properti. Dengan adanya tekanan ini, konsumsi domestik menjadi juga ikut terpengaruh, lemah, dan ini mempengaruhi harga yang cenderung mengalami deflasi. Ada 2 faktor struktural, yaitu aging, menuanya demografi di RRT, dan tekanan struktural dari perekonomian akibat tadi krisis di properti dan debt dari local government-nya yang menahan seluruh sisi demand-nya sehingga deflasi menjadi acute. Ditambah dengan ancaman dari Presiden Trump atau Amerika Serikat terhadap RRT, ini akan menambah tekanan terhadap perekonomian RRT. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah RRT dalam bentuk stimulus fiskal dan moneter sudah diumumkan, namun dampak untuk bisa mengatasi secara memadai belum terlihat. Dari sisi moneter sudah dilakukan pemotongan suku bunga,
keringanan dari sisi pinjaman dan bantuan pembiayaan untuk bank supaya mereka mau lagi menyalurkan kreditnya, namun ini belum memunculkan karena tadi krisis properti dan heavy debt dari local government masih cukup tinggi. Sementara dari fiskal dilakukan beberapa ekspansi di dalam rangka untuk mengadres sisi tadi local debt maupun untuk menciptakan belanja juga dianggap size-nya belum memadai. Itu adalah cerita dua raksasa ekonomi dunia yang mempengaruhi seluruh the rest of the world.